أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, boleh. Oh, boleh. Siap. Mau dibuka dulu? Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama dalam iman dan Islam, serta kesehatan, sehingga kita dapat berbuat kembali pada tempat yang mulia ini dalam rangka bersama beliau di masjid ini diisi tempatnya di sholat dan jamaah. Salawat serta salam kami tinggalkan pada baginda yang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan seluruh risalah yang beliau bawa hingga yaumul qiyamah. Pertama-tama terima kasih jazakallahu kepada saudara yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk menyampaikan ilmu kepada kita dan mengajarkan kita terutama dalam hal agama. Yang mudah-mudahan dengan ilmu itu kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan tentu saja semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankannya. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas atau materi mengenai tafsir Al-Quran, karena hal ini merupakan penting karena menurut diskusi kemarin kita ini tuh penting karena untuk menjalani sehari-hari kita kewajiban supaya bacaan Al-Quran kita itu benar dan adil. Karena dalam rangkaian soal itu terbaca pula. Kemudian insya Allah di pertemuan ini akan ada kita yang insya Allah kita upload melalui bentuk nanti kita sharingnya setelah selesai. Dan kalau misalnya ada jemaah yang ingin bertanya bisa langsung saja. Boleh, nggak apa-apa. Supaya cepat tanpa punya terbatas. Kemudian sebelum masuk ke materi inti, mungkin Ustaz bisa memberikan pencerahan singkat ya. Mungkin pertanyaannya itu apa sih majelis ilmu itu? Terus yang kedua, kenapa kita harus ke majelis ilmu? Dan yang terakhir ketiga, apa manfaatnya untuk kita hadir di majelis ilmu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya siwahu ba'dah, amma ba'du. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan
puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memuji beliau, memuji Zat yang maha besar atas segala keagungannya, sehingga dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita di majelis ilmu yang insya Allah di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah diungkapkan panjang lebar oleh MC moderator bahwasanya kita mulai untuk kajian ataupun menuntut ilmu yang memang ini sangat luar biasa ya, menuntut ilmu. Karena ketika saya dulu belajar di pondok itu ada slogan, tidak ada kata tua, never old to study. Tidak ada kata tua untuk belajar. Sampai kapanpun kita harus tetap belajar. Bahkan saya yang sebagai guru, sebagai pendakwah pun itu masih sama. Saya juga masih belajar. Bukan berarti saya yang ada di depan ini lebih daripada bapak-bapak sekalian yang ada di depan saya. Bisa jadi bapak-bapak sekalian yang ada di depan saya itu ada sedikit kelebihan ataupun ada lebih banyak kelebihannya daripada saya. Itulah kenapa kita namakan majelis ilmu, karena kita sama-sama menuntut ilmu. Karena namanya menuntut ilmu itu selain juga wajib, juga karena di dalam hadis Nabi, orang yang menuntut ilmu itu insya Allah ilmunya yang disampaikan, ilmunya yang dipraktekkan oleh orang yang menerima ilmu itu akan menjadi ilmu jariyah. Jadi bukan hanya sedekah jariyah, ada juga ilmu jariyah. Jadi kenapa kita setelah menuntut ilmu, kemudian kita selesai kuliah menuntut ilmu, kita menikah, itu kenapa kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu? Itu karena memang benar pendidikan itu atau mendidik diri sendiri itu, mengajar itu adalah suatu metode yang paling bagus untuk belajar. Jadi belajar itu bukan hanya kita menerima pelajaran dari guru kita, bukan hanya kita menerima pelajaran saja dari orang yang memberikan ilmu kepada kita, tapi lebih daripada itu, belajar itu adalah dengan cara mengajar. Nah, maka kita yang insya Allah sudah memiliki anak, dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki anak, maka disitulah ladangnya kita mengamalkan ilmu kita. Jadi ilmu yang sudah kita dapatkan semenjak kita SD, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi, kita amalkan dengan cara mengajari anak-anak kita sesuatu yang sudah kita pelajari. Itu yang namanya belajar. Jadi belajar yang baik itu adalah dengan mengajar. Bukan hanya kita menerima ilmu saja, tapi kita mengajari lagi orang yang kita temui setelah kita menerima pelajaran tersebut. Itu kira-kira kenapa pentingnya majelis ilmu. Jadi ilmunya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kalau ilmunya untuk dirinya sendiri saja, maka orang tersebut dikategorikan di dalam Al-Quran namanya orang soleh. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW melalui risalah dari Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan bahwasanya kita itu jangan jadi orang soleh saja, kita harus jadi orang yang muslih, orang yang memperbaiki. Nah, orang yang memperbaiki, orang yang mengingatkan. Makanya di surat Al-Asr ada wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus sholihat. Sama-sama saling menasehati dalam kebaikan dan juga menasehati dalam kesabaran. Itu makna belajarnya di situ. Jadi ilmu yang sudah kita dapatkan kita transfer kembali ke orang tersebut. Tapi satu hal yang tidak boleh kita terlalu pede, kadang kita terlalu pede dengan ilmu yang sudah kita miliki, kita bisa merubah orang lain.
Tidak seperti itu. Karena Allah sudah berfirman di dalam suratnya bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut merubahnya sendiri. Jadi kalau kita mau bisa baca Quran, ya kita sendiri yang harus merubahnya. Kalau kita ingin memiliki anak penghafal Quran, dari diri kitanya harus menjadi penghafal Quran terus. Nah, misal kita mau memiliki seorang anak menjadi penghafal 30 juz, maka kitanya dituntut minimal hafal juz amma lah, seperti itu. Baru kita boleh bercita-cita memiliki anak yang hafal 30 juz. Tapi kalau kita sudah bercita-cita, saya memiliki cita-cita memiliki anak yang hafal 30 juz, tapi kitanya tidak pernah menghafal Al-Quran, tidak pernah menghafal ayat-ayat Allah, maka mohon maaf, Allah pun tidak akan merubah nasib anak kita seperti yang kita inginkan, sampai kita merubah nasib diri kita. Seperti itu. Itu namanya al-hidayah. Makanya di setiap sholat 5 waktu yang kita baca adalah ihdinas siratal mustaqim. Dalam artian terjemahan Al-Quran versi Kemenag atau Kementerian Agama, itu tunjukilah kami ke jalan yang benar. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu artinya berikanlah kami hidayah. Jadi ini hidayah ini luar biasa penting dan mahal harganya. Bapak-bapak yang ada di sini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini merupakan orang-orang pilihan dari Allah. Maksudnya orang-orang pilihan adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kajian. Karena memang betul namanya hidayah itu mahal harganya. Tidak semua orang dapat hidayah. Ketika kita sering sholat 5 waktu ke masjid, sholat duha, tambah sholat tahajud. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang seperti itu, orang lain juga pengen seperti itu. Orang lain pengen mendapatkan hidayah yang seperti itu. Maka kalau kita masih seperti itu, masih bisa sholat 5 waktu di masjid, masih bisa sholat 5 waktu tepat waktu, masih bisa sholat sunnah tahajud, masih bisa sholat sunnah duha, dan masih bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita, itu tandanya kita masih dikasih hidayah sama Allah. Jangan sampai terbesit dalam hati kita, saya sudah sholat seperti ini, tapi kehidupan saya tidak berubah-berubah. Kadang ada perasaan seperti itu namanya setan. Maka ketika kita dapat seperti itu, dapat down seperti itu iman kita, kemudian kita tidak melakukan apa-apa, nah itu bisa jadi nanti hidayah yang sudah Allah kasih kepada kita, Allah pindahkan kepada orang lain. Nah, ketika hidayah tersebut sudah pindah kepada orang lain, maka kita tidak bisa memintanya lagi kepada Allah. Bisa kita minta, tapi mohon maaf, bersabar lagi. Istilahnya seperti nomor tunggunya ibadah haji. Kalau bapak-bapak sekalian sudah daftar haji, itu kan ada daftar tunggunya ibadah hajinya. Jadi seperti itu hidayah Allah. Jadi ketika kita sudah dapat hidayah, kemudian kita menyimpang atau menyeleweng, Allah cabut hidayahnya, kemudian kita mau hidayah dari Allah lagi, ya kita harus sabar lagi, kita tunggu lagi giliran muternya. Jadi kalau muternya semua orang yang ada di dunia, ya kalau nggak setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang baru 15 tahun dapat hidayah itu kembali. Itu sangat mahalnya hidayah. Maka kita yang di sini, yang alhamdulillah sudah dapat hidayah dari Allah, peliharalah hidayah tersebut, jaga hidayahnya, jangan sampai Allah pindahkan hidayahnya kepada orang lain. Kalau dipindahkan kepada istri kita, nggak masalah. Kalau hidayahnya dipindahkan kepada anak kita, tidak apa-apa. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau hidayahnya kepada tetangga kita, kan jadi repot ditanya. Saya pengennya kayak gitu lagi. Ya Allah, saya pengennya kayak gitu lagi. Kenapa engkau cabut hidayahnya? Engkau kasihkan kepada tetangga samping saya. Nah, jangan sampai nanti menyesal seperti itu. Ya, itu namanya hidayah. Maka kita sama-sama
memohon kepada Allah hidayah. Mudah-mudahan kita senantiasa ditetapkan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar kenapa Mas Kodri ini mengadakan kajian seperti ini, karena memang kita sama-sama belajar, Bapak-bapak juga belajar, saya pun sama belajar kembali, membuka-buka kembali memori ataupun beberapa pelajaran yang saya dapatkan di masa lalu yang mungkin bisa didapatkan oleh Bapak-bapak sekalian. Nah itu. Kemudian yang kedua itu pentingnya membaca Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Di situ ada ayatnya Al-Baqarah 121. Nah, di situ ada alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Nah, di sini Allah ingin menjelaskan bahwasannya orang-orang yang telah kami berikan Al-Qur'an, Alkitab kepada mereka, kemudian mereka membacanya dengan baik, yatlunahu haqqa tilawati. Kemudian setelah itu mereka beriman kepada Allah. Nah, maka Allah akan janjikan sesuatu. Wa may yakfur, dan barang siapa yang kafir kepada Allah, maka orang tersebut menjadi orang-orang yang khasir. Khasir itu artinya orang yang tidak beruntung atau orang yang merugi. Maka rumusnya dari ayat ini saya gambarkan seperti ini rumusnya. Oh, ini permanen, saya bawa permanen. Maaf ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Udah dibuka aja. Ada dua-duanya ya. Terima kasih. Di sini ada haqqa tilawati. Ada tilawah ya. Ada tilawah. Ada tilawah, ada lagi qiraah. Nah, ini nanti kita bahas perbedaannya apa tilawah dan qiraah sesuai dengan rumus dari Al-Quran tadi. Nah, tilawah ini, Bapak-bapak sekalian, kalau tilawah ini membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul hurufnya. Yang pertama sesuai dengan makharijul hurufnya. Makharijul huruf. Yang kedua sesuai dengan tajwidnya. Tajwid. Yang ketiga membacanya adalah tartil. Tartil itu artinya tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Kalau qiraah itu hanya sekedar membaca. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti itu. Itu namanya cuma membaca. Jadi hanya membaca, sama seperti kita misalkan membaca buku kalau mau ulangan. Ya cuma dibaca seperti saja, membaca cepat, yang penting apa yang kita baca masuk ke otak kita. Sama ini juga, qiraah itu adalah hanya membaca saja tanpa tajwid, tanpa kenal makharijul hurufnya, dan juga bacanya terburu-buru. Kalau rumus di Al-Quran tadi, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang yang baca Al-Qur'annya dengan tilawah, kemudian yu'minu nabi, kemudian beriman. Kemudian beriman kepada Allah. Kemudian bawahnya wa may yakfur, dan barang siapa yang kafir, faulaika humul khasirun, rugi. Allah masih mengosongkan dua kolom lagi, ya. Ini yang harus kita cari. Ya, jadi nggak semata-mata Allah itu berfirman, udah langsung dikasih jawabannya. Tapi kita harus cari juga. Nah, ini sudah ada 6 kolom, 2 kolom masih kosong, ya. 2 kolom masih kosong. Orang yang baca Qur'annya tilawah sesuai dengan makharijul huruf, tajwid dan tartil, kemudian dia beriman, maka titik-titik-titik. Yang kedua, ini yang pertama.
Yang kedua, ini Al-Baqarah 121. Al-Baqarah 121. Yang kedua adalah orang kafir, dia merugi. Sekarang kita bahas satu-satu, dari nomor 1 dulu. Orang tilawah, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian beriman, maka jadi orang yang lawannya rugi adalah, jadi orang yang beruntung. Jadi orang yang baca Qurannya baik, ditambah beriman kepada Allah, pasti dia jadi orang yang beruntung. Beda lagi bawahnya, titik, dia kafir, maka dia rugi. Maka lawannya tilawah adalah, dia baca Qurannya cepat-cepat, baca Qurannya cepat-cepat, tidak tilawah, tidak tilawah. Kalau qiraah dia masih mending ya. Kalau qiraah dia masih mending, dia masih mau baca. Tapi kalau tidak tilawah, ya dia itu tidak baca Quran. Iya, baca Qurannya ketika pertama kali asal-asalan, jadi bacanya asal-asalan gitu. Nah, ini kenapa Allah berikan seperti ini? Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, kalau kehidupan kita pengen jadi orang yang beruntung, maka perbaikilah baca Al-Quran kita. Sampai sini bisa dicerna ya. Jadi kalau kita mau jadi orang yang beruntung, kita harus perbaiki bacaan Al-Quran kita. Kita perbaiki bacaan Al-Quran kita, maka Allah akan perbaiki kehidupan kita. Jadi contohnya seperti ini, kalau bapak-bapak sekalian masih jadi orang yang temperamen, mohon maaf, sering marah-marah, sering menyalahkan orang lain, sering menyalahkan istri, sering menyalahkan anak, sering marah-marah ke anak, itu tandanya masih level yang kedua, belum level yang pertama. Ya, itu berarti masih level yang kedua. Makanya kenapa Mas Qadi dan tim meminta yuk kita sama-sama belajar tilawah tahsinul qiraah. Kenapa kita belajar tahsinul qiraah? Agar kita bisa baca Al-Qur'annya menjadi tilawah. Setelah menjadi tilawah, Allah pasti perbaiki kehidupan kita, jadi orang yang beruntung. Bukan itu saja, kalau hati kita masih terdapat masih sering egois, atau kita masih sering putus asa, kita masih sering merasa yang paling benar, itu berarti kita masih levelnya level yang kedua. Ya berarti kita baca Qur'annya masih asal-asalan. Mohon maaf ya. Kok asal-asalan? Ya pokoknya baca Qur'annya jarang baca Quran, sekali baca Qur'annya cepat. Seperti itu. Itu dinamakan tidak tilawah ya. Tapi kalau masih tobakohnya atau tingkatannya qiraah, berarti dia masih mau baca Quran tapi belum sampai tingkatan tilawah. Itu. Jadi bapak sekalian bisa melihat di sekeliling bapak-bapak sekalian, kalau tetangganya atau teman kantornya kok dia sering marah-marah, kok dia masih egois sikapnya, dia orangnya tidak mau meminta maaf ketika bersalah, berarti dia masih level yang kedua. Baca Qur'annya dia belum baik. Tapi kalau baca Qur'annya baik, insya Allah tidak pernah marah-marah, hatinya tidak pernah ragu-ragu, tidak pernah egois, tidak pernah kalau berbuat salah enggan untuk meminta maaf, itu pasti tidak akan pernah, karena baca Qur'annya baik. Ini sudah rumus dari Allah ya, ini sudah rumus dari Allah. Maka sama-sama mulai malam ini kita sama-sama belajar tilawah, bagaimana supaya makharijul huruf kita baik, tajwid kita baik, kita pun baca Qur'annya tidak terburu-buru. Yang pertama yang kita pelajari adalah makharijul huruf. Makharijul huruf ini Allah sudah membagi manusia itu ke dalam dua golongan. Yang pertama golongan Arab, yang kedua golongan Ajam. Di Al-Quran ada ya, A'ajamiyun wa Arabiyun. Sering dengar yang ada Al-Quran seperti itu, A'ajamiyun, seperti ini tulisannya, A'ajamiyun wa Arabi. Di Al-Quran ada A'jamiyun
wa Arabiyyun. Jadi orang Arab itu memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, lidahnya memang sudah fasih. Sudah fasih berbicara Arab. Ya, sudah fasih berbicara Arab. Sama seperti kita orang Indonesia. Kita sudah fasih berbicara Indonesia. Sama seperti orang Jawa Tengah, Jawa Timur, fasih berbicara bahasa Jawa. Atau seperti orang-orang Priangan, Bandung, Sumedang, Sukabumi, dan sekitarnya, itu fasih berbicara bahasa Sunda. Allah juga sama. Allah sudah menentukan bahwasanya di dunia ini pasti ada dua golongan, Arab dan Ajam. Arab itu adalah orang yang dari sananya settingannya dari lahir itu sudah memang betul-betul bisa bahasa Arab, lahirnya itu sudah bisa mengucapkan a, ba, ta, sa gitu. Nah, kalau orang Ajam itu orang selain orang Arab. Selain orang Arab. Nah, ini termasuk kita. Maka mohon maaf kalau kita pengen seperti orang Arab 100% makhorijul hurufnya itu tidak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin. Karena memang logat kita agak beda. Ya, logatnya agak beda. Mungkin yang orang Jawa ketika dimasukkan Arab ya masih ada lah logat kejawawiannya ya. Atau orang Sunda masih ada logat Sundanya. Sama, kita juga tidak akan bisa 100%. Kori-kori Indonesia itu juga memang ketika kita dengar suaranya bagus, tapi mereka tidak 100% seperti orang Arab ya, 100% seperti orang Arab. Paling 98% lah ya. Paling 98% itu kori-kori kita. Jadi kita tidak akan bisa 100% karena memang beda zonasinya beda, kita juga beda kehidupannya, makanan yang kita konsumsi pun beda, maka beda juga dalam pengucapannya. Nah, ini perbedaannya. Nah, untuk tajwid nanti kita akan belajar tajwid itu yang seperti apa. Mungkin kita kenalnya, oh kalau ada ini ketemu dengan ini berarti bacanya ang. Oh kalau ada ini dengan ketemu ini berarti agak dibaca panjang 2 harokat. Tapi kita tidak tahu itu namanya apa. Nanti kita akan pelajari. Oh itu namanya ini. Berarti kalau kita sudah tahu namanya, kita praktekkan di dalam bacaan Al-Qur'annya. Itu kadang orang tahu hukumnya tapi tidak dipakai di Al-Qur'an. Bahkan ada yang sebaliknya. Orang tidak tahu hukumnya tapi ketika baca Quran dia tahu, oh ini harus dibaca seperti ini. Karena dia sering mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, baik dari kaset ataupun dari HP dan lain sebagainya. Dia sering mendengar seperti itu. Nah, maka ini yang ketiga adalah tartil, itu sesuai dengan ayat Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Quran dengan tidak terburu-buru. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang anak-anak seperti itu. Nah, jangan terburu-buru. Jadi baca Al-Quran itu seperti kita sedang baca komik lah ya, seperti kita sedang baca novel, kita selamin. Oh, seperti ini bacanya. Jadi nikmat bacaan Al-Qurannya. Nah, nanti setelah ini semuanya kita kuasai, maka nanti kita baru bisa yang namanya tadabbur Al-Quran. Nah, tadabbur Al-Quran itu ya yang seperti inilah. Ini tadabbur Al-Quran. Kita mempelajari Al-Quran. Oh ternyata di Al-Quran ada seperti ini. Masih ada 2 kolom kosongnya yang kita isi seperti ini. Baru kita ambil kesimpulan. Oh kalau kehidupan kita ingin diperbaiki Allah, maka kita harus memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Itu kira-kira mukaddimah dari kenapa kita harus membaca Al-Quran ya. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Ini salah satunya yaitu di surat Al-Baqarah ayat 121. Ini sampai sini bisa dicerna ya Bapak ya. Ya, ini namanya kita belajar tadabbur Al-Quran dulu, kita belajar memahami dulu kenapa sih kok kita disuruh baca Al-Quran dengan tartil, kenapa kita disuruh baca Al-Qurannya itu tilawah, bukan hanya qiraah. Nah, itu kenapa? Jadi kita harus tahu dulu. Kalau kita sudah tahu yang seperti ini, maka kita akan semangat belajar Al-Qurannya. Tapi kalau kita langsung masuk ke pembelajaran Al-Qurannya, nah ini biasanya setan itu sukanya seperti itu. Setan itu sukanya seperti itu.
awal-awal mungkin semangat, nanti setelah itu pertemuan selanjutnya nggak semangat, pertemuan selanjutnya nggak semangat. Sampai sama seperti kita, misalkan saya niat mau sholat tahajud, mengawali sholat tahajud. Jadi kalau bapak-bapak yang mohon maaf jarang tahajud atau jarang sholat duha, maka saran saya laksanakanlah, kerjakanlah 2 rakaat terlebih dahulu. Jangan banyak-banyak, 2 rakaat saja. Nanti kalau sudah nyaman 2 rakaat, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kok rasanya kurang ya, tambah lagi. Jangan sampai baru pertama kali sholat tahajud, sholat duha, itu sudah ngegas, langsung 8 rakaat. Biasanya seperti itu. Setan itu seperti itu, didesain sama Allahnya seperti itu. Ya, jadi mengganggu kita itu seperti itu. Jadi setan mengganggu pikiran kita. Ayo sholat tahajudnya dibanyakin aja, mumpung kita baru pertama kali nih, langsung 12 rakaat gitu kan. Besoknya udah kendor lagi. Pasti seperti itu. Pernah merasa seperti itu ya? Pasti seperti itu. Sama seperti sholat tarawih juga seperti itu. Awal-awal semangat sholatnya, nanti ujung-ujungnya udah. Sampai semakin lama semakin berkurang safnya, sama seperti itu. Itu pelajarannya dari situ ya. Jadi kalau kita mau mengawali sesuatu, awalilah dengan yang termudah dulu ya. Awali yang termudah dulu bagi kita, tidak usah yang sulit-sulit lah. Lakukan 2 rakaat dulu. Sama seperti ini juga, kita mau belajar tahsinul qiraah. Jadi kalau orang sudah dengar, sudah baca yang namanya tahsinul qiraah, berarti langsung masuk ke materinya. Al-Quran kita baca, nanti kita nanti diperbaikin sama ustadznya. Nah, mungkin seperti itu ininya, dalam pikiran kita mungkin seperti itu. Tapi kalau seperti itu nantinya nanti seperti itu lagi, nanti saya nggak datang lagi minggu depan, nanti seperti itu. Makanya saya kasih seperti ini, nanti kita belajar dari awal dulu, dari makhorijul huruf, kita pelajari satu-satu, dari huruf alif sampai huruf ya, nanti baru kita masuk tajwid. Setelah kita masuk tajwid, baru nanti kita masuk ke tartil. Tartilnya itu kita aplikasikan ke dalam Al-Qur'annya. Mungkin kita awali dari juz amma dulu lah. Dari surat An-Nas, mungkin dari surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian sampai nanti surat An-Naba. Nanti setelah itu selesai, nanti kita lanjutkan ke surat-surat yang lain. Nah, seperti itu. Itu memang keistimewaannya Al-Quran ya. Keistimewaannya Al-Quran yang harus kita perdalam memang ya. Kalaulah kita masih belajar dulu, itu ada ujian dan jawabannya ada di buku. Sama ketika kita hidup di dunia, kita ada permasalahan hidup, maka jawabannya sudah ada di Al-Quran. Sama seperti ini, kok hidup saya begini ya? Nah, berarti Al-Qur'annya, baca Al-Qur'annya belum baik. Nah, jadi jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Karena seperti tadi surat Ar-Ra'd itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Nah, jadi jangan menyalahkan istrinya kalau kehidupan suaminya belum baik. Jangan menyalahkan anaknya kalau misalnya kehidupan suaminya belum baik. Jadi salahkan diri kita dulu. Oh, mungkin istri saya, anak saya begini, mungkin karena saya baca Qur'annya belum baik. Mungkin karena dosa-dosa masa lalu saya. Nah, seperti itu. Ya, agar kita tidak menyalahkan orang lain. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, stop blaming other. Ya, dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Kita dari huruf alif dulu aja ya, dari huruf alif. Nanti soalnya di pertemuan yang akan datang biar enak belajarnya, nanti kita lewat Infokus aja ya. Nanti saya bawakan Infokus, jadi udah ada di sana, jadi biar nggak ngelihat tulisan saya yang jelek gitu ya. Jadi saya mohon maaf, saya itu memang di sekolah guru, cuma tulisan saya agak lebih kurang bagus daripada murid-murid saya. Jadi mohon maaf ya. Jadi nanti soalnya di pertemuan selanjutnya nanti akan saya bawakan Infokus biar nanti sekalian langsung lihat tulisan Infokusnya aja biar lebih enak dilihatnya gitu kan, biar lebih semangat gitu.
Kita santai aja ya belajarnya ya. Kalau mau minum, minum aja nggak apa-apa. Kita belajarnya santai aja. Ini yang saya pelajari di pondok itu dulu sebelum menjadi santri gitu ya, sebelum jadi santri, sebelum diterima jadi santri itu statusnya masih calon santri ya. Jadi calon santri dulu saya diajarkan seperti ini. Jadi setiap sholat maghrib itu pasti makanannya ini terus dari huruf alif sampai huruf ya, alif ya sampai bosan itu. 3 bulan yang dipelajari ini terus sampai menjelang ujian ya. Sampai menjelang ujian penerimaan menjadi santri ini terus yang dibahas ya. Akhirnya ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah akhirnya sedikit-sedikit walaupun belum sampai 98% bisa lah mungkin 75 atau 80% mungkin sudah pas makhorijul hurufnya. Nah ini kalau mau belajar makhorijul huruf ini dari sini ya, a i u ba. Nih nanti lagunya seperti ini, a i u ba, u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Nanti huruf ba-nya juga sama sampai ke bawah. Nanti saya tuliskan dulu yang huruf ba-nya. Kita belajar 2 huruf dulu. Huruf yang keluar itu huruf alif itu huruf yang dari mana gitu? Jangan a atau gimana, harus jelas atau gimana? Oh ya betul. Makanya nanti saya bawakan biar gambar mulut kita jelas nanti di pertemuan selanjutnya ya. Nanti saya bawakan fokusnya biar langsung melihat oh di sebelah sini nih. Kalau saya peragakan langsung kan nggak kelihatan di dalamnya. Mungkin ada yang keluarnya di dalam sini, ada yang di sebelah sini, kan nggak kelihatan ya, tidak kelihatan secara langsung. Tapi kalau dengan audio dan juga visual, mungkin nanti kelihatan. Oh, gambar mulut itu seperti itu, keluarnya di sebelah sini. Nah, seperti itu. Untuk hari ini kita belajar ini dulu aja. Nah, ini sama, pokoknya dari huruf alif sampai huruf ya itu nadanya sama, ya. Seperti ini a, ba, i, bi, u, bu, ba, bab, u, bu, an, ban, ani, akna, bani, babna. Nah, sama seperti itu. Ini cara melakukannya seperti ini. A, i, u, ba, a, i, u, ba. U'an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani a. Kalau dulu saya waktu belajar di pondok, huruf a itu jari 4 ini harus masuk semuanya ke dalam. A. Harus masuk semuanya ke dalam. Itu kalau mulut anak-anak kan masih bisa. Kalau kita mah nggak bisa, ya cukup 3 lah a ya. Kalau dulu waktu masih mondok karena masih anak kecil ya, masih usia SD, SMP, SMA, maka 5 jari bisa masuk ke dalam ya. Itu belajarnya seperti itu kalau dulu. A masuk ke dalam. Nah, ini untuk membiasakan kita huruf A-nya itu benar. Jadi A, I, U, Ba, A, I, U, Ba, U, An, Ani, Akna, Minal, Mu'ni, Ma'i, An, Ani, A. Sama bawahnya juga babi bu bab, babi bu bab, buban bani babna minal mubni mabiban bani ba. Nah, itu lagunya seperti itu ya, bisa ditirukan sama-sama
1, 2, 3. A I U ba. A I U ba. U an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Mohon maaf, ini kurang. Nah. Jadi kalau huruf alif itu dalam Al-Quran, kalau ada harokatnya seperti ini, itu namanya huruf hamzah. Nah, namanya huruf hamzah. Kalau yang tidak ada harokatnya, itu namanya huruf alif. Ya, yang tidak ada harokatnya itu namanya huruf alif. Contohnya seperti al-alamin. Nah, al-alamin, alamina, alamina. Nah, ini kan ada alif, tapi dia tidak dibaca. Alamin. Nah, karena dia tidak ada tanda bacanya, makanya dia dibaca huruf alif. Tapi kalau ada tanda bacanya, seperti ini, fathah, kasroh, domah, kemudian sukun, ini namanya hamzah. Orang kadang masih salah. Oh, ini namanya alif. Bukan, itu namanya hamzah. Kalau ada harokatnya, ada tanda bacanya, itu namanya hamzah. Tapi yang tidak ada tanda bacanya, itu namanya alif. Ya, namanya alif. Nah, itu kenapa kalau anak-anak menghafal alif, ba, ta, sa. Nah, kenapa dibacanya alif? Karena tidak ada tanda bacanya. Alif, ba, ta. Nah, ketika ada tanda bacanya, a, i, u, a, ba, ta, sa, ja, ha, ho. Nah, jadi a ya, jadinya a. Tapi ketika tidak ada tanda bacanya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Nah, jadi bacanya alif. Namanya alif. Ya, jadi kalau tidak ada tanda bacanya, namanya alif. Kalau ada tanda bacanya, namanya hamzah. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3. A, I, U, ba. A, I, U, ba. U, an, ani, a, na, minal mu'ni, ma, i, an, ani, a. Nanti saya share ya, nanti saya share malam ini, nanti saya share ke Mas Kodri, nanti Mas Kodri boleh share ke teman-teman ya. Nanti saya share dari huruf alif sampai huruf ya, nanti bisa dilatih sendiri di rumah sebelum nanti kita masuk di pertemuan selanjutnya ya. Sekarang yang huruf ba, 1, 2, 3. Babi, bu, bab. Nah, ini kenapa dibacanya bab? Karena hukum tajwidnya namanya qalqalah. Ya, makanya bab. Babi, bu, bab. Babi, bu, bab. Buban, bani, babna, minal mubni. Mabiban, baniba. Ini ada yang salah sebenarnya. Buban, bani. Oh, kurang 1. Bani, babna. Bani, babna. Nah, ini seperti ini. Buban, bani, babna, minal mubni, mabiban, baniba. Yuk kita ulangi lagi. Yang alif dengan huruf ba. 1, 2, 3. A, I, U, ba. A, I, U, ba. U, an, ani, a, na, minal mu'ni, ma, i, an, ani, a. Babi, bu, bab. Babi, bu, bab. Buban, bani, babna, minal mubni, mabibam, baniba. Nah, ini kenapa jadi banibam? Ini kenapa jadi huruf ada huruf mimnya? Nah, itu namanya iklab. Ya, namanya iklab. Nah, saya nggak akan membahas tajwid dulu karena kita konsentrasinya di makhorijul huruf. Nanti ketika waktunya sudah sampai tajwid, baru nanti kita bahas tajwidnya, gitu ya. Nah, ini Bapak-Bapak sekalian, kita mengenal 2 huruf dulu ya, biar tidak pusing lah. Kita kenal 2 huruf dulu. Kenapa saya mengenalkan 2 huruf? Supaya kita kenal lagunya. Oh, lagunya seperti ini. Ya, jadi kalau kita mau makhorijul hurufnya sempurna 98% atau minimal 90%,
Maka ketika membaca huruf yang ini sampai huruf ya, usahakan mulut kita dibuka lebar, ya. Mulut kita dibuka lebar. Jangan seperti anak kecil yang malu-malu. Anak kecil yang malu-malu kan ada ya, mau baca malu-malu, takut salah. Nah, jadi jangan takut salah, ya. Takut salah itu soleh, ya. Tapi kalau tidak salah itu tidak soleh, ya. Jadi jangan takut salah. Takut salah itu soleh, ya. Takut salah itu soleh, insya Allah, ya. Tapi kalau soleh belum tentu takut salah, ya. Jadi kita takut salah dulu, baru soleh. Nah, ini kira-kira materi kita malam hari ini. Satu lagi yang mau saya sampaikan, kenapa ada beberapa kesalahan, ya. Tadi saya sudah menulis ini ada beberapa kesalahan kita membaca Al-Quran. Yang pertama, kesalahannya itu vokalnya tidak sempurna. Vokal tidak sempurna. Maksudnya vokal tidak sempurna itu apa? Ketika dibaca A, harus mangap A, ba. Ketika kasroh, kebawahkan bibirnya. Bi, I, Si, Ji, Yi. Nah, bibirnya harus dikebawahkan. Nah, ketika bacanya U harus benar-benar dimonyongkan. Bu, Shu, Su, Zu. Nah, itu kenapa banyak yang vokalnya tidak sempurna. Akhirnya banyak salahnya. Yang kedua, itu ketika membaca sukun, ya. Membaca sukun. Kesalahannya membaca sukun. Nah, sukunnya ini tidak dibaca sempurna. Makanya di sini ada minal mu'ni, minal mubni. Nah, ini kita belajar juga di sini. Nah, ya kita belajar agar baca sukunnya sempurna, ya. A I U ba, babi bu bab. Nah, itu, ya. Nah, yang ketiga dan keempatnya nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, 3 keempatnya. Nah, itu materi kita hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan sebelum nanti kita tutup, kemudian kita sholat isya berjamaah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak seperti enggak, silakan kalau ada pertanyaan. Oh, cukup. Oh ya, sudah. baik, Pak, cukup. Alhamdulillah, kajian hari ini telah selesai dan kita tidak perlu waktu lama ya, karena waktu yang seperti itu efisien menurut Betul. Karena kalau waktu tidak bisa 1,5 jam, 2 jam itu malah ngantuk. Iya. Makanya simpel yang sedikit step by step, tapi tuntas itu insya Allah bakal kita terima dengan mudah. Iya, betul. Oleh itu kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Mungkin bisa dibikin untuk membaca lafaz masjid. Oh iya. Betul. Ya. Ya, betul. Kita tutup memang biar supaya afdol perkumpulan kita di dalam suatu majelis, maka kita juga harus berdoa mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan bisa kita terima, Allah berkenan menjaganya di dalam hati kita agar kita tidak lupa, dan semoga apa yang jelek-jelek, apa yang buruk-buruk itu Allah tidak masukkan ke dalam hati kita. Itu sebenarnya makna dari doa kafaratul majlis. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah. Bismillah.